Oke, kita lanjut pelajaran ini tentang doktrin Allah, diktat teologinya ya, prinsip-prinsip metafisika atau teologi sistematik dari Saint Maximus. Kita minggu yang lalu kita sudah mulai dari prinsip metafisikanya dulu. Metafisika itu berarti melihat realitasnya. Metafisika kita ya berarti Allah. Nah, segala sesuatu itu ada karena Allah. Tidak ada yang tidak ada tanpa Allah. Kita tuh sebetulnya nggak ada. Ada itu karena Allah. Jadi kita fisiknya, metafisiknya siapa? Yang sebetulnya ada itu siapa? Karena sang ada itulah Allah. Metafisiknya Allah. Kita akibat dari sang ada itu ada. Kalau nggak ada Allah, kita nggak ada. Kita nggak ada. Kita dari sesuatu yang nggak ada. Jadi ada. Ya, sesuatu yang nggak ada itu akhirnya jadi ada. Nah, tapi yang selalu ada dan kekal ada itulah Allah. Nah, realitasnya itulah Allah. Metafisikanya itulah Allah. Nah, waktu kita belajar Allah, Allah kita adalah Allah Tritunggal ternyata yang punya relasi, ya, Allah yang terjangkau dan yang menyatakan diri. Masih ingat? Yang tak terjangkau itu berarti Allah yang apofatik dan Allah yang menyatakan diri kata fatik. Yang tak terjangkau itu esensinya atau usianya, hakikatnya itu tidak terjangkau. Sedangkan yang menyatakan diri itu terjangkau oleh kita karena itu area atau energinya. Jadi kita lihat dia menciptakan sesuatu di bumi. Maka dia pencipta, maka dia menciptakan kosmos, maka kita sebut sebagai pencipta. Nah, jadi Allah menyatakan diri sebagai pribadi yang menyatakan diri atau kata aktif. Nah, minggu lalu kita udah bahas dia pencipta. Tapi pada saat yang sama sekaligus bukan pencipta. Dia pencipta secara energi, secara esensi, bukan pencipta. Ya kan? Allah itu terang sekaligus bukan dia melampaui terang. Dia terang karena energinya, ya kan? Tapi secara esensi dia melampaui segala terang. Paham ya? Ini ya. Oke. Lalu Allah kita itu juga adalah Allah dalam satu esensi, disebut sebagai Sang Bapa, ya, satu, ya. Kemudian disitulah ada Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Tiga pribadi yaitu Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam satu hakikat. Oke, sekarang yang kedua kita belajar tentang kosmologi. Ini belum ya? Sudah dibaca? Belum ya? Nah, dari Allah yang kata fatik, apofatik itu, Allah yang satu dalam tiga pribadi itu, apa Putra Roh Kudus itu, ya, yang tadi punya esensi dan energi, esensinya tidak terjangkau, kita tidak pahami, tapi energinya bisa kita pahami, misalnya kan kasih itu energinya, adilannya, kedaulatannya, kemahakuasaannya sebagai pencipta misalnya. Nah, itu energinya. Itu bisa kita pahami dengan kapasitas kita. Tapi apa itu Allah sebetulnya? Dialah metafisik yang ada itu. Nah, terus dia menciptakan langit dan bumi ini. Nah, itu kita pelajari namanya apa? Kosmologi. Keren ya? Kosmologi. Dulu pernah belajar? Asing ya istilah ini ya. Oke. Di sini mau diajarin sama Maximus kosmologi. Ya. Oke, kosmologi ciptaan sebagai bait suci dan manusia sebagai imam kosmis. Coba baca ini, Siska. Udah nyala belum? Ya, kalau nyala, bacakan.
semantik dan teologi atau bertujuan. Ini yang secara artikulasi dalam dia berbagai terapannya di pionir dan secara radikal menentang pandangan dan memberikan dasar teologis yang kuat. Apa yang ini kita sebut sebagai kesukaan. Oke. Nah, jadi berangkat dari metafisik tentang logoi tadi. Oke. Maximus mengembangkan satu penciptaan ya, kosmologi yang sakral, dinamis, dan bertujuan. Tujuan itu namanya teleologis. Bukan teologi ya, tapi teleologis. Ya, jadi alam semesta yang dicipta ada tujuannya. Bukan sekedar ada, tapi punya tujuan. Nah, ini dalam bukunya Mystagogia dan Question at Thalassium ya, pertanyaan-pertanyaan dari Thalassium tentang gereja dalam Mystagogia. Apa sih yang menjadi tujuan dan dasar teologis dari penciptaan ini? Ya, ini nanti juga jadi dipakai menjadi pelajaran tentang menghargai lingkungan. Oke. Yang pertama, kosmos sebagai bait suci dan teofani. Ya, coba baca lagi. Bagi Maximus, Stagogia, Gereja sebagai menunjukkan bahwa dunia material sendiri adalah sebuah akal yang dirancang untuk diri. Alam semesta. Alam semesta adalah yang menyebabkan keadaan sendiri. Ini berarti bahwa dari kelas teori fisika dibuat tema penting dalam debat tingkat teologi. Jika kita belajar di kecerdasan planet, intensitas sel atau keindahan matahari terbenam dengan mata iman, kita sedang membaca logo ciptaan dan melalui mereka diungkapkan sekilas pemikiran tentang logo. Lalu kosmos yang dimaksud menjadi sebuah simfoni dan sebagai kosmik. Iya. Di ciptaan ada itu kayak seperti liturgi kosmik. Ya, maksudnya begini. Yang ada itu sang logos. Jadi cuma ada dia kan. Karena belum ada ciptaan. Nah, lalu logos itu berfirman, berkata, berucap, atau menciptakanlah. Jadilah ada sebuah kosmos. Atau jadilah sebuah dunia materi dan non materi. Ya, tapi dunia materi dan non materi itu dirancang untuk liturgi. Dirancang untuk ibadah kepada Tuhan. Planet, bumi, manusia. Nah, itu ada untuk liturgi kosmik. Oke, jadi ada alam semesta. Tapi ada juga namanya kitab suci kita. Maka di sini dikatakan alam semesta itu kitab suci kedua. Jadi ada kitab suci beneran yang perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi alam semesta yang dicipta Tuhan itu kitab suci kedua. Nah, itulah yang menyingkapkan kemuliaan Sang Pencipta. Nah, karena alam itu ada ibadahnya, ada liturginya, maka kita disuruh untuk kontemplasi. Misalnya, kita mempelajari keteraturan planet, kompleksitas sel, atau keindahan matahari terbenam. Kamu lihat matahari terbenam, di situ kamu melihat, saya di sini praksisnya apa? Melihat matahari
terbenam di sore hari misalnya. Oke. Tapi bukan cuma matahari terbenam ini cuma level kosmos. Jadi ada logosnya, ada teorianya. Misalnya nih, indah matahari terbenam dengan mata iman, kita sedang membaca logosnya ini tadi, logos ciptaan. Misalnya planet itu teratur atau melihat bintang di malam hari, melihat matahari terbit atau matahari terbenam, atau di saat pagi kamu lihat ada gunung selamat di situ, ya kan? Kalau kamu lihat di belakang itu ada banyak hutan. Nah, itu semua adalah ciptaan kosmos. Tapi di balik ciptaan itu ada apa? Logoi ciptaan. Jadi logoi ciptaan itu kita bacanya dengan mata iman. Kalau melihat gunung, mata jasmani, itu gunung. Tapi dengan mata iman kita melihat logoi gunung. Ya. Dengan mata jasmani kita melihat, oh itu gunung selamat. Situ, di utara. Tapi dengan mata iman kita melihat, oh ini logoi gunung. Logoi ciptaan. Jadi waktu kamu bisa membaca logoi ciptaan itu, atau melihat teori logoi ciptaan itu, kamu menangkap sekilas apa? Pemikiran sang. Karena kamu tahu gunung itu berasal dari sang logos, ini Kristus kan? Lalu ada logonya misalnya gunung. Nah, kamu lihatlah logoi gunung itu. Dari logoi gunung yang kamu lihat, ada unsur atau ada pemikiran dari sang. Dari logoi ciptaan menangkap sekilas pemikiran sang logos. Nah, kemudian seluruh kosmos dimaksudkan untuk menjadi sebuah simfoni pujian. Simfoni tahu? Simfoni itu apa? Kenapa? Hah? Simfoni itu apa? Hah? Cerita simfoni. Simfoni pujian itu kayak orkestra ya. Kamu musik grup band gitu. Tahu orkestra, ada dirijennya, ada macam-macam musiknya, ya. Ada piano, ada biola, trompet, saksofon, keyboard, dan berbagai macam musik lainnya. Nah, itu bersatu jadi sebuah simfoni. Nah, itu namanya liturgi kosmik. Liturgi itu ibadah, tapi secara kosmos. Semua alam ini, melihat gunung, manusia, hewan, binatang, planet, bintang, galaksi, itu semua kayak simfoni musik yang semuanya itu dan nadanya yang memuliakan Tuhan. Kayak kamu nonton show musik, orkestra musik, ya bisa bayangkan nggak? Misalnya coba ya simfoni ujian gambar ya, gambarnya. Nah ini kayak gini lah, kelihatan nggak? Ya seperti eh, simfoni pujian nih. Nah,
Itulah liturgi kosmik itu. Ya, nah ini kalau enggak, ini ada banyak pemain musiknya, tapi ada satu leadernya di sini. Ya, ini kayak gini ya. Tahu nggak ini? Tahu mah keterlaluan. Simfoni pujian seperti ini. Simfoni kasih untuk negeri. Iya tuh, pemainnya banyak kan? Nah, jadi liturgi kosmik itu seperti itu. Semuanya memainkan musik sesuai adanya, sesuai logosnya, ya, sesuai logosnya masing-masing. Binatang, tumbuhan, manusia, gunung, batu, laut, bahkan planet-planet itu memainkan logosnya masing-masing, nadanya masing-masing. Tapi ada satu yang mengatur, konduktornya. Iya, bukan dirijen lah ya. Konduktornya, apa istilah Indonesia? Itu siapa konduktornya? Oh, lebih tepatnya sang logos. Semua memainkan sesuai logos, sehingga jadi sebuah pujian, simfoni pujian yang enak didengar. Nah, itulah liturgi ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itu namanya liturgi kosmik. Jadi seluruh kosmos dimasukkan menjadi sebuah simfoni pujian. Nah, lalu bagaimana peranan manusia? Kan kalau kita lihat ilustrasinya ini, jadi salah satunya di tengah banyak pemain ini, salah satunya siapa? Manusia nih. Di sini ada hewan, binatang, ada gunung, batu, planet, ini macam-macam nih kosmos ciptaannya. Manusia salah satunya ini, ya kan? Nah, manusia ini salah satunya. Ciptaan kan banyak. Iya. Jadi pemain musik seperti ini, pemain musiknya banyak. Ada biola, ada saksofon, ada piano, ada dan sebagainya. Oke. Nah, ini liturgi kosmiknya. Lalu manusia ngapain? Nah, ini sekarang kita masuk tentang manusia. Manusialah sebagai mikrokosmos dan mediator. Ya, coba baca ini, Kevin. Hmm. Hmm. Mikrokosm dan mediator ya, and mediator. Hmm. Tingkatan ciptaan, eksistensi, hmm, alamiah, ergasteterion fisikon, indrawi, sensible, intelligible. Ya. Dunia intelek spiritual atau intelektual namanya intelligible. Oke. Ini ada beberapa istilah baru. Kamu mesti tahu. Pertama, tentang manusia sebagai mikrokosmos. Nah, ini istilah baru lagi. Tadi ada logos, logo ya. Nah, ada liturgi kosmik.
Oke. Oke, kamu tambah hari nanti tambah banyak nih nggak istilahnya atau terminologinya. Nah, mikrokosmos dan mediator ini dua istilah tentang manusia. Maksudnya apa? Di dalam penciptaan ini atau dalam simfoni ini, ya, dalam simfoni ini, eh, manusia ternyata pegang peran sentral. Ya. Peran sentralnya sebagai apa? Dia menempati posisi yang unik dan sentral. Nah, perannya inilah dua tadi yang kita sebut sebagai mikrokosmos. Mikro itu kecil. Kosmos itu artinya alam semesta. Jadi alam semesta kecil. Karena apa? Di dalam diri manusia terkandung semua tingkat ciptaan. Jadi manusia itu campuran. Campuran dari apa? Eksistensi seperti batu, maka dalam tubuh kita ada namanya kalsium, mineral. Kan? Batu itu kan mengandung zat-zat mineral, batu yang keras atau kayu ini. Nah, itu juga ada dalam diri manusia. Tubuhmu misalnya butuh kalsium, natrium, apalagi besi, zat besi ya kan? Hah? Apa? Vitamin, ya, zat-zat mineral, seperti eksistensi seperti batu ini. Tapi bukan cuma eksistensi seperti batu, tapi ada kehidupannya. Manusia bisa bertumbuh. Ya kan, dulunya kamu kecil, sekarang udah tinggi. Oke. Nah, itu seperti tumbuhan. Bukan kan gitu. Pohon misalnya kamu lihat kecil, nah, tinggi lah. Ya. Itu tumbuhan. Manusia itu juga seperti tumbuhan, ada kehidupan. Kalau ada sensasi seperti hewan, kamu orang kan hewan gitu kan, kayak buaya itu apa? Cari mangsa makan kan, lalu dia bisa berkembang biak kan. Kucing itu banyak anaknya kan, nah, bisa cari makan kan. Nah, manusia itu juga seperti itu, bisa bertahan hidup, mencari makan, cari nafkah, cari uang, lalu dia bertambah banyak. Akhirnya kalian ini, nah orang tua kalian seperti hewan, ya kan? Jadi orang tua kita atau manusia itu nggak cuma seperti batu, seperti tumbuhan, tapi juga seperti hewan. Nah, lahirlah kamu, lahirlah saya. Karena orang tua saya seperti hewan. Oke, nah itu campuran. Jadi dalam diri hewan itu bertahan hidup, ya. Kalau dia diserang, dia bisa bertahan, dia bisa menyerang balik. Manusia itu seperti itu, seperti hewan. Bisa saling membunuh, mencakar, tapi dia juga bisa saling tahan hidup dan berkembang biak. Nah, ada campuran seperti hewan. Lalu dia punya akal budi, nus ini namanya. Seperti malaikat, dia punya roh. Akal budi itu roh, nus. Nah, lihat tuh, ada berapa unsur di situ? 4, eksistensi, kehidupan, sensasi, dan akal budi. Maka manusia yang punya cerdas, kita bisa menyembah Tuhan seperti malaikat, mencari Tuhan. Kalau binatang nggak bisa, tumbuhan nggak bisa, batu nggak bisa. Nah, batu, tumbuhan, binatang tidak punya akal budi. Manusia punya nus, punya akal budi, punya roh, spirit atau pneuma itu, pneuma ya. Nah, sehingga manusia itu seperti malaikat juga. Jadi campurannya ada berapa? 4. Apa saja? Eksistensi, kehidupan seperti
Ya, eksistensi itu seperti batu ya, batu, kayu, apa ya. Terus seperti tumbuhan. Itulah. Maka manusia itu disebut sebagai mikrokosmos. Jadi seluruh yang ada di alam semesta itu ada pada manusia. Ada dalam diri kita, tubuh kita. Ya, mikrokosmos itu. Nah, dalam Ambigua 41 ini buku dia menjelaskan bahwa manusia adalah laboratorium alamiah, ergasterion fisik laboratorium. Jadi dalam laboratorium itu ya banyak semacamnya ya, di mana seluruh ciptaan itu disatukan. Ia adalah makhluk. Nah, terus dia sebagai mediator. Mediator berarti dia adalah perbatasan yang unik, makhluk perbatasan yang secara unik menjembatani, ini memediasi, menjadi mediator dunia yang material, indrawi itu namanya sensible, dengan dunia yang tadi roh tadi, spiritual, atau akal budi tadi, intelegi, dunia intelektual, dunia roh. Dunia material, ya batu, material kan. Tumbuhan, material, material. Hewan, indrawi bisa dilihat, bisa. Jadi ada dunia yang bisa dilihat. Jadi kamu lihat batu, gunung, nah itu material, indrawi. Tapi ada dunia spiritual atau intelektual atau intelligible. Nah inilah dunia malaikat. Jadi kita menjembatani, ya itu kita di tengah-tengah. Ini di sini dunia sensible, dunia material, di sini dunia intelligible atau dunia spiritual. Nah, manusia di tengah-tengahnya ini. Di sinilah berdiri manusia. Menjembatani. Tahu namanya apa? Mediator. Ya, apa? Mediator itu artinya apa? Menjembatani apa? Dunia sensibel dengan dunia spiritual. Dunia yang bisa dilihat dan tidak terlihat. Yang terlihat apa? Dunia mate, ya kayak batu, tumbuhan, binatang tadi. Dunia yang tidak bisa dilihat, spiritual atau intelek, atau inteligi, seperti apa? Contohnya, roh malaikat, ciptaannya namanya malaikat. Kalau dunia material, indrawi, sensibel, itu kayak apa? Batu, apa lagi? Ah, apa lagi? Apa lagi yang bisa dilihat? Manusia, apa lagi yang bisa dilihat? Hah? Gunung, ayo, masa nggak tahu? Langit, planet, apa lagi? Sungai, laut, bintang, bumi, matahari, yang lain apa? Ini pasir. Bisa dilihat apa? Kayu, bulan, rambutmu yang keriting, manusia. Enggak, jangan seniman, manusia kan mediatornya. Hah? Besi, rumah, tanah, Tuhan udah tadi. Pak, air, papan tulis, itu banyaknya. Yang kamu lihat di sini semua bisa lihat. Ah, ini laptop, handphone kamu, CCTV, oke, ya, itu double lihatnya. Terus dunia intelligible, apa artinya dunia intelligible? Spiritual. Contohnya, oh, malaikat. Malaikat itu roh, ya. Nah, kalau manusia di mana? Tengah-tengah. Jadi manusia itu sensibel dan gabungan dua-duanya.
Sensible berarti bisa dilihat, apa yang bisa dilihat? Tubuh kita, fisik kita. Dengan dua kaki, dua tangan, dua mata, dua telinga. Matanya dua atau tiga? Ya, masih waras ya. Oke, itu sensible. Lalu intelligible-nya roh kita, atau yang kita sebut sebagai tadi akal nusnya itu. Seperti malaikat punya nus, manusia juga punya nus, roh. Tapi tumbuhan, binatang punya? Nggak punya. Karena mereka cuma sensible. Intelligible-nya nggak ada. Kalau malaikat punya sensible? Malaikat punya tubuh? Enggak. Ya, roh. Kita nggak tahu tampang malaikat itu kayak gimana. Dia punya roh aja nggak bisa, kita nggak bisa lihat. Jadi kalau kamu main drama Natal jadi malaikat misalnya itu ya bohong-bohongan. Oke, ya. Jadi dia malaikat itu nggak ada jenis kelaminnya, cewek mau perempuan, atau cowok, kita nggak tahu karena dia roh. Oke, ya, mediator, manusia di tengah-tengahnya. Jadi manusia itu punya tubuh dan roh, atau bersemayam dalam jiwa namanya, tubuh dan jiwa. Ya, tengahnya. Itu sebagai mediator. Lalu tadi sebagai mikrokosmos, ini apa? Alam semesta kecil. Hah? Ekstensi apa? Eksistensi. Lidah kalian ini loh. Perlu dipotong-potong dulu. Hah? Kenapa disebut mikrokosmos? Kamu korupsi aja kamu. Hah? Kenapa? Iya, jadi karena mikrokosmos karena gabungan dari semua kosmos, semua unsur kosmos. Yang kecil mikro, yang besarnya ya kosmos itu, ya. Yang kecil namanya mikrokosmos. Yaitu ada eksistensi, sensasi, kehidupan dan akal budi. Itu tentang kita manusia. Nah, lalu kita dikasih tugas nih. Tadi kan alam semesta itu kan kayak ini ya, paduan suara ya, simfoni ya. Bukan paduan suara, tapi simfoni ya. Nah, lalu manusia ditempatkan sebagai atau diberi tugas sebagai oleh Tuhan sebagai imam kosmis. Posisi uniknya sebagai mikrokosmos, manusia punya panggilan luhur untuk bertindak sebagai imam kosmis. Ini istilah lagi, imam kosmis. Tugas awalnya primordial, itu maksudnya tugas aslinya yang diuraikan Maximus dalam konteks 5 perpecahan besar, ya, adalah untuk secara sadar dan bebas menyatukan kembali polaritas-polaritas dalam ciptaan. Ya, melalui akal budi, ia harus mengenali logoi dalam dunia indrawi dan mengangkatnya ke dalam pujian sehingga menyatukan dunia spiritual dan material. Jadi imam itu tugasnya adalah menyatukan dua dunia ini. Makanya dia di tengah-tengah. Dua dunia ini apa? Dunia sensibel dan dunia intelligible. Ya, dia menyatukan dunia spiritual dan dunia materi. Ini yang pertama. Itu tugas imam kosmis. Tugas kedua, melalui apa? Menyatukannya melalui apa? Kalbudinya. Terus tadi, dia mengenali logoi dalam dunia indrawi dan mengangkatnya ke dalam pujian. Sehingga menyatukan dunia spiritual dan material. Terus, melalui kebajikan, ia harus mengatasi, jadi menyatukan laki-laki dan perempuan. Terus,
dia membawa seluruh kosmos ini pada Tuhan. Iya. Itu tugas imam kosmik. Karena dia menjembatani dunia sensibel yang kelihatan ini dengan dunia roh yang tidak kelihatan ini persembahkan kepada Allah. Panggilan ini ditegaskan dalam Disputatio cum Virgo, ya, Virgo, di mana kehendak manusia yang bebas dan berfungsi dengan benar adalah prasyarat untuk dapat memenuhi tugas imamat ini. Ya, ada judul buku namanya The Body in Saint Maximus dari Adam Cooper. Dia mengatakan tugas ini tidak meniadakan tubuh, tetapi justru melibatkan tubuh sebagai instrumen mediasi yang esensial. Manusia mempersembahkan liturgi kosmik melalui tindakan-tindakan konkret di dalam dunia material. Kegagalan manusia untuk menjalankan tugas imamat inilah yang akan menjadi pemicu tragedi kejatuhan. Jadi awalnya Adam dan Hawa itu dikasih tugas itu, membawa alam semesta ini, dunia sensibel ini pada Allah. Gitu. Ya, mempersembahkannya secara liturgi itu melalui tindakan-tindakan kebajikan pada Allah. Tapi Adam gagal. Dia mengalami tragedi kejatuhan. Sehingga satu nada yang di sini manusia melenceng nadanya. Sehingga merusak seluruh simfoni. Kayak kamu paduan suara nih ya. Ini semua. Tapi ada satu yang salah. Nadanya salah. Itu merusak semua. Atau ada pemain musik ini yang salah. Sehingga tidak lagi harmoni. Nah, ini manusia salah. Akhirnya merusak semua kosmos. Kayak apa ya? Ibarat bahasanya Pak, satu nila merusak satu susu sebelangga. Air kasih tetes racun merusak seluruh air itu. Iya, ya itu yang terjadi. Oke, nah, sudah mau selesai. Ya, nah itu yang terjadi dalam tragedi kejatuhan. Nah inilah yang akan masukkan nada disonansi ke dalam simfoni kosmik yang agung. Minggu depan nanti kita pelajari kegagalan manusia sebagai imam tadi, sebagai mediator. Dia gagal. Akibatnya seluruhnya jadi jatuh. Kenapa? Karena manusia itu kan ada unsur batunya, tadi ya, eksistensi kan. Ada unsur tumbuhannya, binatangnya, malaikatnya. Nah, kalau yang semua punya ini jatuh, berarti empat-empatnya juga jatuh nggak? Jadi waktu mau mempersembahkan kepada Allahnya lagi udah nggak bisa. Jadi tanah jadi jatuh, tumbuhan jadi jatuh, binatang jadi jatuh. Malaikat udah karena dia punya akal budi dia udah jatuh duluan dalam bentuk ular itu yang menggoda Adam. Jadi yang jatuh duluan dunia intelligible, dunia malaikat itu. Baru manusia jatuh akibatnya dunia sensibel jadi ya. Oke, nah kita akan pelajari minggu depan tentang bagian 2 ya, drama kosmik, kejatuhan dan pedagogi. Ya, perpecahan dan persiapan. Oke, sampai di sini dulu. Kita sambung lagi minggu depan. Oke, mari kita berdoa ya. Matiin aja. Ya, set 2 kali. Oke, Kak Delon berdoa ya.